Apakah saat mengerjakan suatu pekerjaan Anda ini sulit konsentrasi? Susah gitu ya mau fokus, mau konsentrasi. Atau mungkin juga Anda gampang sekali teralihkan, ke distract gitu ya. Untuk cek media sosial. Meski nggak ada notifikasi apa-apa, tapi rasanya gatel banget pengen coba ngecek-ngecek sosial media, ngecek-ngecek handphone gitu ya. Ini jangan-jangan, ini Anda sedang mengalami otak popcorn. Kalau kondisi tadi terjadi kepada Anda. Nah, mengapa dan bagaimana otak popcorn ini bisa terjadi? Nah, kita simak liputan yang berikut ini terlebih dulu. Berapa lama Anda konsentrasi atau fokus melakukan sesuatu kegiatan tanpa penasaran dengan pemberitahuan adanya pembaruan atau notifikasi dari sosial media? Yang kemudian berujung pada memeriksa sosial media dulu sebelum tugas selesai nih. Walhasil deadline lewat atau klien keburu nagih-nagih. Nah, bisa jadi Anda sedang mengalami fenomena otak popcorn atau popcorn brain. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh ahli kesehatan dan kesejahteraan hidup dari University of Washington, David Levy. Ketika seseorang terlalu terpikat pada aktivitas multitasking elektronik, maka kehidupan luringnya berjalan lambat dan terasa tidak menarik. Masuknya stimulus digital secara terus-menerus dapat mengubah cara kerja otak dalam memproses informasi sehingga otak akan meletup-letup seperti popcorn. Berdasarkan laporan data.ai tahun 2022, masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata waktunya untuk screen time selama 5,7 jam per hari. Terlalu lama menghabiskan waktu di depan layar dapat mengakibatkan kondisi otak yang terbiasa dengan layar perangkat digital. Rentang waktu untuk berkonsentrasi dalam melakukan suatu kegiatan pada tahun 2024 ini semakin pendek, yaitu hanya 47 detik. Jika dibandingkan dengan tahun 1994, tingkat konsentrasi seseorang dapat berlangsung selama 2 menit 30 detik. Para ahli menyatakan fenomena otak popcorn memang belum masuk dalam kategori gangguan kesehatan mental. Namun, bisa berdampak pada kualitas hidup seseorang dan waktu pemakaian perangkat yang berlebihan berkontribusi terhadap otak popcorn ini. Lalu, bagaimana menjaga kualitas hidup seimbang dalam paparan perangkat digital yang kian tidak terhindarkan? Tim Liputan BTV. Gimana? Udah mulai ada gambaran otak popcorn apa? Ternyata meletup-letup gitu ya, nggak pernah fokus. Kalau misalnya ternyata kita lagi ngerjain sesuatu gitu, pengen bentar-bentar cek handphone, bentar-bentar cek handphone gitu ya. Tetapi agar kita bisa tetap menjaga kualitas hidup di tengah gempuran informasi dari ruang daring, pemirsa. Kita sekarang segera berdiskusi ya dan terhubung secara virtual dengan dosen program studi bimbingan dan konseling konsentrasi pembinaan kaum muda dan bimbingan konseling di luar sekolah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Ada Pak Felix Trisuko yang sudah bergabung bersama kami. Pak Felix. Pak Felix, makasih sudah berkenan bergabung bersama kami di obrolan pagi, Pak Felix. Fenomena popcorn ini menarik kalau misalnya kita tilik karena ternyata banyak yang relatif. Begitu kita blast akan tema popcorn ini ternyata banyak juga loh orang yang mengalami susah berkonsentrasi pada pekerjaannya karena dikit-dikit ngecek handphone, dikit-dikit ngecek handphone gitu ya. Tapi sebelumnya ini pembahasan otak popcorn kan fokus pada kebiasaan screen time pada anak. Nih. Namun gimana sih kemungkinan jika terjadi pada orang dewasa? Apalagi orang dewasa kan justru lebih banyak dipaksa untuk melakukan screen time gitu ya. Harus megang handphone keseringan. Ya, baik. Hal ini juga sebetulnya terjadi juga pada orang tua yang kemudian belajar mengoperasionalkan gadget mereka masing-masing juga. Ya, menjadi perilaku yang sama juga dengan anak-anak. Kemudian perhatiannya menjadi berubah atau mengarahkan kepada kebiasaan seperti anak-anak ataupun kaum muda sekarang. Perhatiannya lebih banyak fokus juga pada gadget, menjadi kurang berkonsentrasi, komunikasi di dalam keluarga juga menjadi berkurang, akhirnya menjadi fokus perhatian mereka masing-masing pada kesibukan untuk mencari data, mencari berita, mencari update info yang terbaru dari gadget. Nah, itu menjadi sebuah rutinitas yang dilakukan oleh baik anak kecil, anak muda maupun juga orang tua sekarang. Mas Agung. Oke, tapi kalau seseorang nih sudah terlanjur, katakanlah udah mengalami otak popcorn gitu ya, maunya ngecek mulu sosial media, ngecek mulu ponsel gitu ya. Ini gimana nih menanggapinya begitu ya? Yang untuk lebih gampang diatasi itu dari kalangan anak-anak atau remaja atau dewasa? Baik,
Untuk memang dampak yang dirasakan memang cukup besar ya, karena akhirnya kalau diajak ngobrol, diajak berkomunikasi, akhirnya kemudian kurang menjadi fokus. Nah ini kemudian menyebabkan berbagai gangguan-gangguan juga ya, termasuk gangguan tidur, kemudian kurangnya kedalaman pemikiran. Misalkan diberikan brainstorming, pertanyaan singkat begitu aja, lalu kemudian sulit untuk menjawab apa ya istilah. Padahal istilah itu dulu kalau kita ditanya sudah langsung bisa menyampaikan. Sekarang kecanduan gadget itu membuat kita mengarahkan untuk selalu mengandalkan gadget itu. Nah, bagaimana kita bisa mengatasinya misalkan? Memang setiap masing-masing pribadi harus memiliki batas untuk penggunaan atau menatap langsung layar gadget mereka masing-masing ya. Lalu kemudian mengambil waktu, kesempatan, misalkan waktu luang yang baik yang memang bisa lepas dari gadget, lalu kemudian ya mengambil refleksi ya, atau waktu-waktu yang luang untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga, bisa berkomunikasi dengan teman, bisa berkomunikasi secara sosial luas. Layaknya seperti masa-masa sebelum era digital mulai berkembang, bermain bersama, ya secara tradisional, ataupun juga bisa bermain sepak bola bagi anak laki-laki. Nah, saya lihat kegiatan-kegiatan yang demikian ini sudah mulai menurun. Ya, kita lihat juga. Seperti orang-orang tua juga biasanya juga berkumpul untuk berdiskusi ya di tempat-tempat di sekitar rumahnya. Sekarang sepi di sekitar rumah, dan itu ya yang dilakukan apa? Ya mendalami gadgetnya itu. Nah itu kemudian membuat pemikiran-pemikiran yang kurang mendalam tadi ya. Termasuk penurunan kualitas hidup seseorang begitu. Termasuk itu juga, termasuk kualitas hidup seseorang. Pak Felix. Kemudian apa-apa gadget yang digunakan itu. Pak Felix, tapi Indonesia ini kan rata-rata screen time. Screen time itu atau secara awam disampaikan bahwa waktu ketika orang itu menghadap ke ponsel ya, melihat layar ponsel. Screen time-nya itu rata-rata 6 jam dalam satu hari. Dari kacamata Anda ini cukup bisa ditoleransi kah atau seperti apa? Mengingat sehari kan 24 jam, 6 jamnya berarti ada 1/4 hari oleh masyarakat Indonesia digunakan untuk melihat ponsel. Ini gimana dari kacamata Anda? Baik ya. Semua kegiatan lalu beralihnya ke gadget. Dan kesempatan itu tidak memberikan waktu bagi anak-anak itu untuk bisa merasakan langsung belajar di lapangan tanpa menggunakan gadget misalkan. Lalu kemudian membaca itu ya secara langsung, bukan melalui teknologi juga. Kalau saya melihat memang Indonesia cukup masuk dalam kategori yang tinggi juga, karena 5-6 jam penggunaan gadgetnya. Dan ini kemudian ya mempengaruhi dari gangguan-gangguan tadi. Memang belum mengarah ke kesehatan mental juga ya, tapi sudah banyak gejala-gejala yang dimunculkan. Ya seperti orang yang melamun, banyak melamun kalau misalkan tanpa gadget gitu. Lalu kemudian konsumsi berita yang berlebihan, artinya tadi meletup-letup tadi, belum fokus pada satu walaupun hal, jadi otak popcorn ini belum termasuk ke dalam kondisi gangguan mental, tetapi bisa ada potensi mengarah ke situ gitu. Akibat dampak dari konsumsi konten-konten yang dilihat. Betul, yang menjadi frekuensi masing-masing personal dalam penggunaan gadget itu akhirnya juga bisa mengarahkan mereka kepada gangguan kesehatan mental itu. Baik, Pak Felix, makasih banyak sudah update informasi pagi ini, termasuk insight-nya juga. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari akibat yang ditimbulkan dari otak popcorn tadi karena terlalu sering main gadget atau ngecek-ngecek dikit-dikit, ngecek-ngecek sosial media gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi, Pak Felix. Selamat kembali beraktivitas, Pak Felix.